Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem. Hari ini Selasa 3 Mei 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kini marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan terlebih dahulu menyanyikan buku Endia nomor 404 bait yang pertama dan yang ketiga. Ayat harian HKBP hari ini tertulis dalam Keluaran 23 ayat yang ke-8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Saudara-saudara sekalian, menurut Indeks Persepsi Korupsi Dunia, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Jika dilihat dari tingginya tindakan korupsi, ini tentu bukan prestasi, karena dengan peringkat yang begitu, masih banyak tindakan korupsi di Indonesia. Jika mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, maka berita ini adalah sesuatu yang membuat miris hati kita. Indonesia, negara beragama, namun tingkat korupsinya tinggi. Suap adalah salah satu tindakan korupsi. Tindakan ini sangat dilarang untuk dilakukan oleh umat Israel. Tuhan tentunya yang melarangnya. Ketika Israel akan memasuki tanah Kanaan, Allah menetapkan berbagai aturan yang harus dilakukan dan yang juga tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Dengan aturan-aturan tersebut, maka kehidupan umat Israel di tanah Kanaan diharapkan menjadi lebih baik dan lebih mementingkan kebenaran serta kebaikan. Ada banyak hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang-orang Israel. Salah satunya adalah menerima suap. Sebab menerima suap bisa membuat orang yang salah dibenarkan di pengadilan, dan sebaliknya orang yang benar justru dijadikan sebagai orang yang bersalah dan menerima hukuman. Hal ini sangat tidak diinginkan oleh Allah, sebab Allah menginginkan umatnya justru saling mengasihi, sehingga mereka perlu menjaga kebenaran yang diadakan oleh Allah. Karena itu, Allah tidak bersedia untuk membelokkan keadilan, yaitu dengan membenarkan orang yang bersalah. Oleh karena itu, umat diminta untuk melakukan hal yang sama. Orang yang benar harus dibenarkan, dan orang yang bersalah harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Dan itulah sebabnya Allah melarang umat untuk menerima suap. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, suap dan tindakan korupsi lainnya sungguh merajalela di Indonesia. Mulai dari tindakan korupsi bernilai kecil sampai yang bernilai luar biasa, sehingga triliunan rupiah uang negara dilenyapkan. Bahkan yang lebih mengagetkan adalah
bantuan sosial yang ditujukan bagi para korban bencana COVID-19 justru dikorupsi, dan mereka yang mengkorupsi itu adalah orang-orang yang notabene beragama. Dampak dari korupsi tersebut sungguh luar biasa besar. Orang-orang yang menderita karena dampak COVID yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak mendapat apa-apa. Dan bisa jadi di antara mereka akhirnya ada yang meninggal dunia karena tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Sungguh ngeri, bukan? Bagian firman Tuhan hari ini memerintahkan kepada kita dengan tegas untuk tidak ikut ambil bagian dalam tindakan korupsi, seperti khususnya menerima suap. Dan tentunya bukan hanya tidak melakukan tindakan korupsi, namun dalam rangka mengasihi sesama, kita sebagai umat Tuhan, umat yang beragama dan percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dipanggil untuk menjadi bagian dari umat yang memerangi korupsi. Sehingga dengan demikian kebenaran dan keadilan yang Allah inginkan dapat diwujudkan dalam kehidupan, baik di rumah, di tempat kerja, di gereja, dan di bangsa kita. Karena itu marilah dengan dorongan firman Tuhan hari ini, kita perangi korupsi mulai dari diri kita. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menerima firman-Mu hari ini yang mendorong dan memanggil kami bukan hanya tidak melakukan korupsi, namun juga memerangi korupsi. Biarlah ya Bapa dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat menghitung berkat-berkat yang dari Engkau dan percaya bahwa berkat-Mu sanggup mencukupi apa yang kami butuhkan, sehingga kami menjauhkan diri kami dari tindakan korupsi. Dan biarlah dengan dorongan firman Tuhan hari ini, serta bantuan Roh Kudus, kami dimampukan juga untuk memerangi korupsi yang pada saat ini merajalela di bangsa kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.